Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devi Ardila, semester 6 program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Mata kuliah model pembelajaran PKN SD, dosen pengampu Syahrul Rizal MPD. Jangan lupa like and subscribe. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang model pembelajaran Project Citizen. Menurut Budimansyah, Project Citizen adalah suatu instruksional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintah dan masyarakat sipil. Program tersebut mendorong para siswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di sekolah maupun di masyarakat, dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab. Dasar pemikiran dan tujuan Project Citizen tentang gagasan pendidikan dan politik. Yang pertama, demokrasi memerlukan pemerintahan sendiri dan karenanya memerlukan keterlibatan aktif dan berpengetahuan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Yang kedua, para siswa harus belajar bagaimana menjadi terlibat dalam kehidupan berwarga negara dengan terlibat di dalamnya, yaitu dengan menyandang kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan efektif. Yang ketiga, karena para siswa menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka banyak mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasari demokratis. Keempat, Project Citizen diterapkan terutama oleh para siswa menengah berumur sekitar 10-15 tahun, tetapi juga boleh digunakan oleh orang dewasa. Yang kelima, Project Citizen menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan, sebagai anggota yang berharga dari komunitasnya, yang bernilai gagasan dan tenaga yang dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan politik. Kerangka dasar Project Citizen. Ketika kesadaran akan adanya suatu permasalahan telah muncul, masyarakat seringkali meminta pemerintah membuat kebijakan untuk menangani masalah-masalah tersebut, sekaligus melaksanakan kebijakan itu. Namun demikian, keinginan masyarakat ini bisa menimbulkan masalah lain dalam situasi tertentu. Misalnya pelaksanaan kebijakan atau peraturan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Program kegiatan ini untuk membantu siswa belajar. Yang pertama, bagaimana cara mengungkapkan pendapat. Yang kedua, bagaimana memutuskan tingkat atau lembaga pemerintah yang paling tepat untuk menangani permasalahan yang diidentifikasi. Yang ketiga, bagaimana cara mempengaruhi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Langkah-langkah model pembelajaran Project Citizen menurut Budimansyah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio. Yang keenam, merefleksikan pengalaman belajar. Kelebihan Project Citizen. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan kemampuan perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengajak peserta didik bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan peran peserta didik aktif dalam belajar. Yang keempat, membantu guru dalam mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Selain kelebihan, Project Citizen juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja yang ekstra. Yang kedua, pembelajaran Project Citizen masih relatif baru, sehingga banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum memahaminya.